Belum genap 12 jam setelah Amerika dan Israel menggempur langit Teheran, dentuman balasan segera dilancarkan oleh Korps Garda Revolusi Islam IRGC dengan gelombang demi gelombang rudal balistik dan drone ditembakkan mengarah ke berbagai wilayah Israel. Pasukan IRGC meluncurkan puluhan rudal balistik jarak jauh jenis Khorramshahr, Haj Qasem, dan Emad bersama dengan ratusan drone Shahed 136 yang terkenal dengan kemampuannya melakukan serangan swarm atau bergerombol. Sirene serangan udara meraung-raung di sepanjang wilayah Israel, dari perbatasan utara dengan Lebanon hingga ke selatan gurun Negev. Di kota metropolitan Tel Aviv, yang merupakan pusat ekonomi dan bisnis Israel, warga berlarian menuju ruang-ruang perlindungan setelah mendengar suara ledakan dahsyat dan melihat jejak-jejak cahaya intersepsi rudal pertahanan Iron Dome dan sistem David Sling. Sejumlah rudal Iran berhasil menembus pertahanan udara Israel dan menghantam sejumlah lokasi di Tel Aviv, termasuk kawasan bisnis di distrik Ramat Gan, menyebabkan kerusakan pada beberapa gedung perkantoran dan apartemen. Api berkobar di beberapa lokasi, dan tim pemadam kebakaran berjuang keras untuk menjinakkan kobaran api. Selain Tel Aviv, kota suci Yerusalem juga menjadi target serangan, dengan rudal yang dilaporkan mendarat di kawasan terbuka di selatan kota, tidak jauh dari pemukiman Israel, menyebabkan kepanikan massal di kalangan peziarah dan penduduk setempat yang sedang bersiap menyambut hari Sabat. Wilayah utara Israel juga tidak luput dari gempuran Iran. Kota Haifa, yang merupakan kota pelabuhan terbesar ketiga di Israel dan rumah bagi kilang minyak serta kawasan industri berat, terkena setidaknya oleh 2 rudal, menyebabkan kebakaran yang memuntahkan asap hitam. Laporan dari tim penyelamat di Haifa mengonfirmasi bahwa sebuah bangunan tempat tinggal di kawasan Kiryat Haim terkena serpihan rudal, meratakan sebagian bangunan, dan menjebak beberapa keluarga di bawah reruntuhan, meskipun jumlah korban pasti masih belum dapat dipastikan. Di kota Rosh HaAyin, yang terletak di timur Tel Aviv, seorang perwira polisi Israel terlihat dalam rekaman video amatir sedang mensurvei kawah besar bekas hantaman rudal di tengah jalan raya, mengindikasikan bahwa serangan tidak hanya terbatas pada area pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah pinggiran dan permukiman. Sementara itu, pangkalan militer Israel seperti Pangkalan Udara Ramon di Gurun Negev dan Pangkalan Udara Nevatim yang sebelumnya pernah menjadi target serangan Iran pada April 2024, kembali menjadi sasaran rudal balistik yang diluncurkan dari wilayah Iran. Intelijen satelit komersial yang dianalisis oleh Lembaga Riset Konflik menunjukkan setidaknya 2 landasan pacu di Pangkalan Udara Nevatim mengalami kerusakan akibat hantaman langsung, meskipun militer Israel dengan cepat mengerahkan alat berat untuk memperbaiki kerusakan tersebut dan mengklaim bahwa operasi udara tidak terganggu. Militer Israel melalui juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, mengklaim bahwa sistem pertahanan udara mereka yang bekerja sama dengan sistem pertahanan sekutu di kawasan telah berhasil mengintersepsi rudal dan drone Iran. Namun, klaim ini langsung mendapat skeptisisme luas dari berbagai pengamat militer internasional. Organisasi Darurat Israel, Magen David Adom, mencatat setidaknya 89 orang mengalami luka-luka di berbagai lokasi, namun jumlah ini hanya mencakup korban yang mencari perawatan medis dan tidak mencerminkan kemungkinan adanya korban tewas atau luka berat yang mungkin masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan yang hancur. Sumber-sumber di rumah sakit Israel yang berbicara dengan syarat anonim kepada media internasional mengindikasikan bahwa rumah sakit di Tel Aviv dan Haifa banyak pasien, namun otoritas Israel memberlakukan sensor ketat dan melarang publikasi data korban secara real-time. Pusat Komando Amerika Serikat untuk Timur Tengah, CENTCOM, dalam pernyataan resminya mengakui bahwa Iran meluncurkan ratusan serangan rudal dan drone ke berbagai target di kawasan, termasuk ke instalasi-instalasi militer AS. Namun, dengan nada yang terkesan berusaha meredam kepanikan, CENTCOM menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi di instalasi AS minimal dan tidak mengganggu operasi militer. Pernyataan ini kontras dengan laporan dari sumber-sumber di kawasan yang menyebutkan bahwa Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar, yang merupakan markas utama CENTCOM, juga menjadi sasaran rudal dan mengalami kerusakan pada beberapa fasilitas pendukung. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dalam konferensi pers darurat yang disiarkan televisi pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa semua pangkalan, fasilitas, dan aset pasukan musuh di kawasan akan dianggap sebagai sasaran militer yang sah selama agresi terhadap Iran berlanjut. Pernyataan ini ditafsirkan sebagai ancaman bahwa serangan yang baru dilancarkan hanyalah gelombang pertama dari respons yang lebih dahsyat
jika AS dan Israel tidak menghentikan serangan mereka. Arakci juga menambahkan bahwa Iran telah memberikan peringatan dini kepada negara-negara tetangga melalui saluran diplomatik agar menjauhkan personel dan aset mereka dari pangkalan-pangkalan AS yang menjadi target sebagai upaya untuk meminimalisir korban di negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika. Dalam sebuah langkah yang sangat inovatif, Iran juga meluncurkan rudal yang secara spesifik menargetkan infrastruktur media Israel. 2 rudal terpisah dilaporkan menghantam gedung yang menaungi kantor pusat Channel 14 dan Channel 12 di Israel. Pemerintah Iran, melalui pernyataan resmi IRGC, melabeli kedua stasiun televisi ini sebagai jaringan teror media karena dukungan propaganda mereka yang tanpa henti terhadap koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pembenaran mereka atas kekejaman terhadap warga Palestina serta serangan ke Iran. Serangan terhadap gedung-gedung media ini menyebabkan kerusakan struktural yang signifikan, meruntuhkan sebagian dinding bangunan, dan menghancurkan ruang siaran utama. Namun, tidak menimbulkan korban jiwa karena stasiun televisi tersebut telah dievakuasi serangan rudal Iran yang sangat sukses pada Juni 2025, di mana Israel saat itu juga memberlakukan larangan ketat bagi media untuk melaporkan besarnya kerusakan yang ditimbulkan, dan baru beberapa bulan kemudian gambar-gambar satelit komersial mengungkapkan bahwa kerusakan di pangkalan udara Israel jauh lebih parah daripada yang diakui secara resmi. Kebijakan ini diduga kuat merupakan bagian dari strategi perang informasi, di mana membatasi penyebaran visual kerusakan di dalam negeri bertujuan semata-mata untuk menjaga moral orang-orang Israel, serta melakukan pencitraan bahwa Israel memiliki kekuatan militer yang tangguh. Untuk memahami secara utuh rentetan peristiwa dahsyat yang mengguncang Timur Tengah pada penghujung Februari dan awal Maret 2026 ini, kita harus memulainya bukan dari suara ledakan pertama, tetapi dari ruang-ruang negosiasi di Jenewa. Pada tanggal 26 Februari 2026, apa yang disebut oleh para diplomat sebagai Maraton Jenewa atau putaran ketiga perundingan nuklir antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi oleh Oman, berakhir tanpa hasil apapun. Negosiasi yang berlangsung di bawah administrasi Presiden Donald Trump ini memang sejak awal sudah berada di ujung tanduk, karena Washington menuntut Teheran untuk menerima pembongkaran total fasilitas pengayaan uranium dan penyerahan seluruh stok material nuklir, sebuah ultimatum yang langsung ditolak mentah-mentah oleh delegasi Iran. Kegalauan diplomatik ini dengan cepat mengubah iklim politik dari optimisme hati-hati menjadi ekspektasi akan ledakan militer, terutama setelah AS, dalam beberapa hari menjelang serangan, secara agresif meningkatkan kehadiran militernya di kawasan dengan mengerahkan lebih dari 150 pesawat tempur ke pangkalan-pangkalan di Eropa dan Timur Tengah sebagai tekanan nyata di belakang meja perundingan. Apa yang tidak diketahui publik saat itu adalah bahwa di balik layar, militer Israel dan Amerika Serikat telah menyelesaikan bulan-bulan perencanaan yang ketat dan bersama, menentukan tanggal peluncuran serangan beberapa minggu sebelumnya, seolah-olah negosiasi di Jenewa hanyalah formalitas belaka sebelum palu godam militer dijatuhkan. Babak pertama dari drama ini dimulai pada dini hari Sabtu, 28 Februari 2026. Sekitar pukul 2 dini hari waktu Tehran, ketika sebagian besar warga ibu kota masih terlelap, gelombang pertama serangan gabungan AS Israel mulai menghujani wilayah Iran. Operasi militer besar-besaran yang oleh Israel dinamai Rising Lion dan oleh Amerika Serikat disebut Operation Epic Fury, dibuka dengan serangan cyber kompleks yang melumpuhkan sistem pertahanan udara, membutakan radar-radar pertahanan di saat-saat kritis sebelum gelombang pesawat tempur tiba. Saat fajar mulai menyingsing di Teheran, tepatnya sekitar pukul 5.50 pagi, ledakan-ledakan dahsyat mulai mengguncang ibu kota dengan asap hitam tebal mengepul di atas sejumlah distrik, terutama di sekitar kompleks kepresidenan Pastor dan markas intelijen Garda Revolusi. Serangan ini tidak main-main. Jet tempur Angkatan Udara Israel secara simultan menghantam target di Iran, mulai dari depot rudal, sistem pertahanan udara, hingga fasilitas militer di Isfahan, Qom, Karaj, dan Kermanshah, yang bertujuan untuk melumpuhkan kemampuan ofensif Iran secara permanen. Targetnya pun sangat sensitif dan strategis. Di Teheran saja, serangan menghantam gedung Kementerian Pertahanan, Kementerian Intelijen, kantor pusat Organisasi Energi Atom, gedung peradilan, dan bahkan kompleks kediaman serta kantor pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Sekitar pukul 8.15 pagi, waktu Israel, atau beberapa saat setelah serangan dimulai, sirene-sirene peringatan serangan udara meraung-raung di seluruh penjuru Israel, dan militer Israel mengumumkan status darurat khusus dan segera yang meliputi penutupan sekolah, pembatasan perkumpulan publik, dan penutupan wilayah udara untuk penerbangan sipil. Pada pukul 8.25,
Waktu Israel, Menteri Pertahanan Israel Katz secara resmi mengonfirmasi bahwa negaranya telah melancarkan serangan preemptif terhadap Iran untuk menyingkirkan ancaman terhadap Israel, sementara di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump pada pukul 2.30 dini hari, waktu Timur AS, atau sekitar pukul 10.30 pagi, waktu Tehran, muncul dalam sebuah video di platform Truth Social-nya untuk mengumumkan secara terbuka bahwa militer AS sedang melancarkan operasi tempur besar-besaran di Iran dengan tujuan untuk menghancurkan industri misil. Trump dalam pernyataannya yang dramatis itu tidak hanya berbicara tentang target militer, tetapi juga secara langsung berbicara kepada rakyat Iran, mendesak mereka untuk tetap di rumah dan setelah serangan selesai, ambil alih pemerintahan kalian, serta menawarkan kekebalan kepada personel Garda Revolusi jika mereka meletakkan senjata. Sementara para pemimpin berbicara, di lapangan, dampak serangan terus meluas. Pada siang harinya, laporan mulai berdatangan tentang jatuhnya korban sipil yang mengerikan, termasuk serangan rudal Israel yang menghantam sebuah sekolah dasar perempuan di kota Minab, Provinsi Hormozgan, yang menurut laporan menewaskan sedikitnya 108 siswi dan menyebabkan kemarahan nasional yang akan menjadi bahan bakar bagi respons balasan Iran. Kurang dari 3 jam setelah serangan pertama AS Israel, mesin perang Iran mulai bergerak. Pada pukul 11.20 pagi, waktu Tehran, atau sekitar pukul 10.50 pagi, waktu Israel, Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, mengumumkan dimulainya operasi balasan yang mereka sebut True Promise 4 dengan meluncurkan gelombang pertama rudal balistik dan drone ke arah wilayah Israel dan pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan Teluk. Pada pukul 10.20 pagi waktu Israel, media melaporkan bahwa sirine berbunyi di wilayah utara Israel dan ledakan terdengar di area Haifa, diikuti oleh konfirmasi dari militer Israel bahwa mereka telah mendeteksi peluncuran rudal dari Iran. Serangan Iran ini tidak setengah hati. Mereka menggunakan taktik untuk membanjiri sistem pertahanan Iron Dome dengan kombinasi drone Shahed yang lebih lambat namun banyak, diikuti oleh rudal balistik jarak jauh yang lebih cepat dan sulit diintersepsi. Gelombang demi gelombang proyektil diluncurkan, dan dalam hitungan jam, setidaknya 23 gelombang serangan tercatat menghantam Israel, dengan 8 gelombang ditujukan ke wilayah utara, 9 gelombang ke area Tel Aviv, 3 gelombang ke wilayah Yerusalem, dan 3 gelombang ke selatan. Meskipun militer Israel mengklaim telah mengintersepsi sebagian besar serangan, dampak dari rudal yang berhasil lolos mulai terlihat. Kerusakan dilaporkan terjadi di berbagai lokasi, baik akibat hantaman langsung rudal maupun akibat pecahan rudal intersepsi. Dan Magen David Adom, layanan darurat Israel, melaporkan puluhan orang terluka, dan pada malam harinya, konfirmasi pertama korban jiwa di Israel datang ketika seorang wanita di area Tel Aviv dinyatakan tewas akibat serangan rudal. Sementara itu, serangan Iran tidak hanya terfokus pada Israel. Pada waktu yang hampir bersamaan, sekitar pukul 12.30 siang, waktu Teheran, rentetan rudal dan drone Iran mulai menghantam sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang tersebar di 6 negara di kawasan Teluk. Eskalasi ini akan dibayar mahal oleh kepentingan AS di seluruh Timur Tengah. Di tengah hiruk-pikuk serangan balasan ini, kabar buruk mulai berhembus dari Iran mengenai nasib para pemimpinnya. Setelah seharian penuh ketidakpastian di mana tidak ada konfirmasi resmi, pada dini hari Minggu, 1 Maret 2026, media pemerintah Iran mengumumkan berita yang mengubah segalanya. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, yang telah memimpin negara itu selama lebih dari 3 dekade, tewas dalam serangan gabungan AS Israel pada hari sebelumnya. Pengumuman ini mengikuti pernyataan sebelumnya dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump yang mengindikasikan bahwa Khamenei telah menjadi target dan tidak lagi berada di antara yang hidup. Bukan hanya Khamenei, serangan itu juga merenggut nyawa sejumlah tokoh kunci lainnya, termasuk putri dan menantu laki-laki Khamenei, serta 7 pejabat senior Iran lainnya seperti Ali Shamkhani, penasihat keamanan, Muhammad Pakpur, komandan IRGC, dan Menteri Pertahanan Aziz Nasirzadeh, sebuah dekapitisasi kepemimpinan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Republik Islam. Sebagai tanda berkabung nasional, Iran mengumumkan 40 hari berkabung publik dan 7 hari libur nasional. Dampak dari konflik terbuka ini langsung melumpuhkan konektivitas global dan mengirimkan gelombang kejut ke pasar dunia. Setidaknya 8 negara, termasuk Iran, Israel, Irak, Yordania, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, menutup wilayah udara mereka untuk semua lalu lintas penerbangan sipil, menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan dan puluhan ribu penumpang terlantar di bandara-bandara internasional dari Eropa hingga Asia.
harga minyak mentah dunia melonjak lebih dari 15% dalam hitungan jam, menembus angka $120 per barel, karena pasar membayangkan skenario terburuk terganggunya pasokan dari jantung produksi minyak dunia. Di tingkat global, reaksi internasional pun memanas. Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang darurat di mana para duta besar saling bertukar tuduhan. Rusia mengutuk serangan tersebut dan menyerukan penghentian kekerasan serta kembali ke diplomasi, sementara Prancis meminta Iran untuk menerima kembali tawaran negosiasi AS. Di sisi lain, sekutu barat seperti Inggris, Kanada, dan Australia menyatakan dukungannya terhadap upaya AS untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir, sementara di jalanan Washington DC, gelombang protes pecah di luar Gedung Putih, menentang kebijakan perang pemerintahan Trump. Sementara itu, di kawasan, Mesir mengutuk pelanggaran kedaulatan negara-negara Arab dan Lebanon menegaskan netralitasnya, berusaha sekuat tenaga untuk tidak terseret ke dalam pusaran konflik yang berada tepat di ambang pintunya.